apakah Mala tahu kenapa ibu memanggil Mala sampai baris pagi di halaman sekolah ini? Tahu? Apakah Mala ada kesalahan? Ibu memanggil Mala sampai baris karena Mala tidak memakai kacu. Semua teman-teman Mala tadi pakai kacu kan? Hanya Mala yang tidak memakai kacu. Apa kacu Mala ketinggalan? Oh gitu. Ibu kirain tadi tertinggal dalam tas. Oke, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tadi Mala bangunnya terlambat atau tidak? Terlambat banget. Oh begitu. Jadi Mala tergesa-gesa terburu-buru datang ke sekolah. Jadi tinggal kacunya di rumah. Ya nggak apa-apa. Setiap orang kan memiliki kesalahan yang sama. Atau seperti minggu kemarin, Senin ya, ada teman Mala yang tidak memakai topi waktu upacara bendera. Karena kita kan berpakaian lengkap. Sekarang hari Rabu kita, kemarin ibu juga mengingatkan kalau hari Rabu kita berpakaian pramuka lengkap. Ya enggak apa-apa. Tapi bagaimana perasaan Mala kalau ibu panggil ke sini tadi? Takut. Enggak apa-apa, enggak usah takut ya. Ibu hanya menanyakan kenapa Mala tidak memakai kacu. Semua itu kan karena ada alasannya tadi. Bagus Mala. Karena Mala ingin terburu-buru atau cepat pergi ke sekolah ya. Mungkin terburu-buru tadi. Makanya ketinggalan satu Mala di rumah. Kira-kira apa Mala melanggar keyakinan? Ya benar, Mala sudah melanggar keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita sepakati hari pertama sekolah kan keyakinan kelas apa yang sudah Mala langgar di sekolah? Iya bagus, kedisiplinan dalam berpakaian. Kemudian apa tindakan yang akan Mala lakukan untuk kedepannya? Lebih disiplin lagi, apa lagi Mala? Bangun agar apa lagi terlambat? Bangun lebih awal, bagus. Sekarang silakan Mala masuk ke dalam barisan kembali, bergabung sama teman. Mudah-mudahan besok berpakaian lengkap lagi, tidak ada yang tinggal. Bangun lebih awal, lebih cepat ya. Pakai alarm, setel alarmnya di rumah ya. Kapan dimulai setel alarmnya? Jam 5 ya. Nanti pulang sekolah langsung di setel. Ya silakan ya. Perkenalkan, nama saya Putri Nirmala. Saya murid kelas 6 di SDN 03 Simpang. Saya merasa senang karena tidak dihukum karena tidak memakai kacu. Saya hanya dinasihati dan diajari untuk memperbaiki kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clarissa sedang apa? Sedang mengerjakan PR. Oh, jadi kelasnya tidak buat PR? Oh nggak apa-apa kalau saya nggak buat PR. Mudah-mudahan besok buat PR lagi ya. Kenapa Clarissa tidak buat PR? Lupa. Oh lupa. Clarissa tidak buat PR karena lupa. Apakah Clarissa tadi terlambat datang ke sekolah tadi? Tidak. Tidak. Hanya saja lupa mengerjakan PR. Kalau datang ke sekolah tepat waktu sebelum bel ini ya. Oh begitu ya, ya bagus nih Clarissa. Sudah bangunnya apakah tadi terlambat? Iya terlambat tadi bangun, tapi berusaha cepat datang ke sekolah agar tidak terlambat ya. Semua orang kan juga melakukan kesalahan yang sama. Seperti hari kemarin, Selasa kemarin, temannya Clarissa Fandi juga tidak mengerjakan PR. Mudah-mudahan besok lagi tidak ada satupun yang tidak mengerjakan PR, juga mengerjakan PR. Tadi Clarissa mengerjakan PR di sekolah. Apakah Clarissa telah melanggar keyakinan di kelas kita? Iya. Ya bagus, mantap. Tadi Clarissa memang sudah melanggar keyakinan kelas kita. Nah, apa bentuk keyakinan yang Clarissa langgar? Menunggak dan disiplin. Iya bagus, mantap. Nah itu, jadi Clarissa telah melanggar keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati, kita susun pada awal sekolah kemarin. Clarissa melanggar dalam bentuk tanggung jawab dan disiplin waktu. Ya bagus, ingat kan dengan keyakinan kelasnya. Kira-kira Clarissa nantinya ingin jadi seperti apa?
apa? Menjadi lebih baik dan disiplin. Ya, mantap waktunya. Ini jadi agar anak yang lebih baik lagi, disiplin dengan waktu. Kemudian Clarissa berusaha lagi ya menjaga, mengkontrol waktunya agar tidak timpa dengan PR, tidur tidak terlalu larut malam, agar tidak kesiangan ya. Tapi tadi sudah hal yang baik tadi, Clarissa datang tepat waktu, tidak terlambat datang ke sekolah. Sekarang silakan kembali Clarissa lanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia lagi ya. Tadi kita sudah belajar PKS, sekarang bahasa Indonesia lagi. Mudah-mudahan besok Clarissa tidak lupa lagi menjadinya. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri waktu untuk menghadiri kegiatan diseminasi kami dari kami calon guru penggerak. Saya bernama Beni Rahayu, CGP Angkatan 8 Kota Solo. Pada kali ini diseminasi kami adalah menyampaikan hal-hal apa yang telah kami dapatkan selama kami melaksanakan pembelajaran jadi guru penggerak. Kemarin terakhir kami telah melaksanakan kegiatan loka karya di SMP 3 mengenai budaya positif. Hari ini merupakan kegiatan modul 1, modul yang pertama. Karena kami akan memasuki modul kedua. Pada modul 1 ini kami membahas tentang budaya positif. Seperti yang telah kita rencanakan di kelas kita masing-masing, kita telah membuat suatu kesepakatan kelas yang berupa keyakinan. Kesepakatan kelas ini berawal dari tata tertib siswa kita dalam kelas. Untuk tidak memperpanjang waktu, baiklah kita langsung masuk ke PPT kami. Yaitu yang pertama, latar belakang. Latar belakang saya melakukan budaya positif adalah karena selama ini siswa banyak melakukan kesalahan. Lanjut. Siswa yang melakukan kesalahan ini dia cenderung akan mendapat hukuman atau dapat malu dari temannya, baik dari teman sebayanya atau kakak kelasnya. Jadi untuk menghindari ini makanya kami menghimbau untuk Bapak Ibu agar membudayakan positif ini. Kita tidak lagi mempermalukan siswa depan teman-temannya. Jika ada mereka mendapatkan hukuman, baik kita himbau secara pribadi, kemudian kita siasati dengan cara mendekati anak, tidak langsung memberi dia hukuman. Tujuan aksi nyata kami pada modul 1 ini menciptakan murid yang merdeka, karena kita masuk ke dalam kurikulum merdeka, yaitu meningkatkan disiplin diri yang kuat. Kemudian juga untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan meyakini nilai-nilai dibagikan secara universal. Tolak ukur dari kegiatan modul 1 ini adalah membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan siswa bersama guru. Jadi kita membentuk keyakinan kelas ini bersama antara kita bersama anak murid kita nanti di kelas. Kemudian yang kedua, siswa mampu. Poin 2 tadi lah. Yang keduanya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas antara kita dengan anak kita dalam kelas. Lanjut. Lini saat tentang tindakan. Awalnya kami dulu menghadap kepala sekolah terlebih dulu untuk menjelaskan apa peranan budaya positif dan keyakinan kelas, dan minta izin untuk minta waktu sedikit kepada Ibu mendiseminasikan bersama rekan guru di sini. Yang kedua, tadi kami telah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pemahaman materi budaya positif. Selanjutnya berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Alhamdulillah, tiap kelas kita sudah ada keyakinan kelas masing-masing di tiap kelas. Selanjutnya memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah kita buat. Dukungan yang dibutuhkan. Alhamdulillah dukungan kita dari kepala sekolah, khusus sekolah kita ini ya, banyak dukungannya, baik segi waktu maupun hal lainnya. Kemudian dari rekan-rekan guru yang juga banyak mensupport kami untuk melakukan kegiatan ini agar berjalan dengan lancar, sehingga dapat meningkatkan kemajuan
motivasi perilaku manusia. Yang 3, disiplin positif. 4, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, 7, segitiga restitusi. Pada pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri. Itu motivasi perilaku manusia. Dalam budaya positif ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang biru. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan dan usaha yang terbaik dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makanan, tempat tinggal. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Termasuk pada diri anak kita ya, dia juga butuh rasa dipedulikan, rasa diacukan. Kemudian penguasaan yang dianggap. Yang ketiga adalah kebebasan. Makanya negara kita sekarang menjalankan kurikulum merdeka agar kita berpusat pada anak sekarang ini. Apapun kegiatan pembelajaran kita beri kebebasan pada anak. Bisa memilih topik anak. Sebaiknya anak sebenarnya kalau kurikulum merdeka ini banyak belajarnya di luar daripada dalam kelas biar anak tidak jenuh. Itu memilih tentang kebebasan pada anak. Dia memiliki pilihan. Boleh pilihan belajar di dalam atau di kelas atau belajar di ruangan perpustakaan. Kemudian kesenangan. Dalam pembelajaran kita juga bisa melakukan permainan. Jadi tidak hanya berfokus pada materi, kita bisa membuat anak itu bervariasi dalam berkelompok. Kita buat dia dalam sebuah permainan sehingga anak itu menarik melakukan pembelajaran dengan kita. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kita. Yang pertama kita berada sebagai penghukum. Yang kedua kita berada di rasa pembuat bersalah. Yang ketiga bisa jadi teman bagi anak. Yang keempat pemantau dan kelima manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang harus kita laksanakan. Lanjut. Ini ada penjelasannya ya. Yang pertama tadi kan hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kita secara tiba-tiba melihat murid terlambat, langsung kita vonis, kita beri hukuman. Sekarang karena sudah mendapatkan ilmu waktu CGP bersama dengan pengajar praktik. Jadi kita kalau ada anak yang terlambat, bukan lagi kita hukum secara langsung, tapi kita himbau, kemudian kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya kenapa dia sampai terlambat, kenapa dia tidak datang tepat waktu. Kita tanya dulu secara baik-baik. Bukan memfonisnya langsung memilih sampah ataupun kita memfonisnya langsung membersihkan kamar mandi atau WC. Itu kan kebiasaan kita seperti dulu. Sekarang kita rubah lagi. Kemudian yang konsekuensi ini terencana. Misalnya kita telah sepakat dengan anak ada keyakinan kelas tadi, kesepakatan 6 kelas. Kita laksanakanlah dengan konsekuensi kita. Kalau kita melanggar, misalnya dalam keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu ke kelas, ya kita kasih konsekuensinya. Apa kalau kita seandainya ada anak murid ibu atau teman kita yang dalam kelas ini yang datang terlambat, apa konsekuensinya? Kita minta pada anak tersebut, nanti pas ada kejadian bisa kita pulangkan kembali dengan konsekuensi awal. Jadi pada konsekuensi ini murid tetap dia menjadi nyaman, berada dan tidak menjadi ketakutan dia. Kita terlambat, kita terlambat, maka dia ketakutan, bahkan dia tidak mau lagi masuk ke kelas.
apalagi kalau kelas rendah dia bisa dia tidak mau masuk datang ke sekolah. Makanya kita sebagai guru selalu memonitor murid, apa penyebab dari anak itu tidak menjadi dia terlambat. Kemudian ada yang ketiga, restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada anak sebuah kesalahan, melakukan kesalahan, kita mencoba menciptakan kondisi yang nyaman untuk memperbaiki kesalahan mereka agar tidak diulang lagi. Bukan efek jerah yang kita berikan, tapi kita beri yang ternyaman baginya. Kemudian proses kolaboratif yang menggunakan murid menjadi solusi. Kita minta pendapat anak kita dulu. Apa konsekuensinya kalau seandainya ada yang melanggar dari keyakinan kelas kita? Lanjut. Ini ada segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti kemarin pernah saya cobakan anak yang tidak membuat PR. Saya bukan langsung menjudge-nya atau menghukumnya, namun memanggilnya dulu, kemudian menggosok-gosok pundaknya dulu, bertanya secara lembut kenapa dia sampai tidak buat PR. Ternyata ada masuk akalnya, dia karena dia malas. Kita tanya penyebab dia malas. Jadi bukannya langsung kita menghukumnya atau menyuruh dia berdiri ke depan kemudian memberi hukuman atau bagaimana yang lainnya, seperti kegiatan kita dulu waktu pengajaran masih kurikulum lama ya. Kalau kurikulum mereka ini memang mereka kita memusatkan pada anak. Masih yang tadi adalah kita mencoba menciptakan kondisi yang nyaman untuk memperbaiki kesalahan mereka agar tidak diulang lagi. Bukan efek jerah yang kita berikan, tapi kita beri yang ternyaman baginya. Kemudian proses kolaboratif yang menggunakan murid menjadi solusi. Kita minta pendapat anak kita dulu. Apa konsekuensinya kalau seandainya ada yang melanggar dari keyakinan kelas kita? Lanjut. Ini ada segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti kemarin pernah saya cobakan anak yang tidak membuat PR. Saya bukan langsung menjudge-nya atau menghukumnya, namun memanggilnya dulu, kemudian menggosok-gosok pundaknya dulu, bertanya secara lembut kenapa dia sampai tidak buat PR. Ternyata ada masuk akalnya, dia karena dia malas. Kita tanya penyebab dia malas. Jadi bukannya langsung kita menghukumnya atau menyuruh dia berdiri ke depan kemudian memberi hukuman atau bagaimana yang lainnya, seperti kegiatan kita dulu waktu pengajaran masih kurikulum lama ya. Kalau kurikulum mereka ini memang mereka kita memusatkan pada anak. Masih yang tadi adalah segitiga restitusi tadi, yang keduanya segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh validasi tindakan yang salah seperti ini. Misalnya kita bertanya, memang kenapa tidak buat PR? Saya lupa, Bu. Semua orang, kita validasi tindakan yang salah. Semua orang memiliki sifat kelupaan. Seperti ibu dulu memang juga waktu sekolah memang pernah juga lupa. Bahkan sekarang juga ada lupa membawa sesuatu yang telah dijanjikan. Seperti itu kita memvalidasi tindakan anak yang salah, bukan menjudge-nya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jika kamu anak ibu telah melanggar, tapi tidak membuat PR, apa konsekuensi kepada keyakinan kelas kita? Apakah anak ibu tadi melanggar keyakinan kelas? Pasti dia menjawab iya. Kalau ia menanyakan keyakinan kelas nomor berapa? Makanya kita membuat keyakinan kelas tidak banyak-banyak yang bisa hafal oleh anak kita. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, jangan sekali-kali memakai kata dilarang atau jangan. Misalnya ini, ibu membuat keyakinan kelas, dilarang makan-makan di dalam ruangan kelas. Kita menghindari kalimat yang negatif seperti itu, kata dilarang. Kita ganti kata dilarang atau jangan tersebut dengan kata selama jam PPM dimulai, kita tidak boleh. Selama jam PPM dimulai, anak-anak tidak
Ya, bukan. Selama berada di PBM, jangan membawa ya. Pokoknya kata jangan tidak boleh. Selama berada jam PBM, makanan berada di luar kelas ya. Seperti itu. Kemudian kita larang anak jangan lari-lari. Selama PBM berlangsung, anak-anak duduk dengan rapi, duduk dengan tertib, bukan berkeliaran seperti itu. Jadi kita menghindari kata tidak dan kata jangan, karena kata tidak dan jangan itu langsung mensesnya itu berupa kata yang negatif. Jadi kita mengajak anak, mengayomi anak buat dia menjadi nyaman di kelas berada di samping kita. Jadi dia betah selama berada di kita. Jadi kita tidak lagi marah-marah sewaktu mengajar, tidak lagi memakai dengan berupa perkataan yang kotor ataupun dengan pukulan atau secara psikis. Kita mengajar mendidik anak dengan secara membuat mereka nyaman berada di kelas ini. Jadi secara memang betul-betul dituntut kita untuk sabar. Sekian. Nah, ya lanjut lagi keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada trik-triknya membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu kita buat lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas ini boleh kita ambil dari peraturan, tapi agak lebih abstrak sedikit. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pertanyaan yang universal saja secara umum. Kemudian selanjutnya pada keyakinan kelas kita buat yang sedikit mudah diingat oleh anak. Jadi kita tidak boleh yang banyak, yang besar yang banyak, buat cuma 5 paling banyak atau 7. Jadi mudah anak kita mengingatnya untuk kelas ini. Kalau kelas rendah boleh 4 atau 3, boleh juga untuk awal kelas 1. Kemudian dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi dalam bentuk positif ini tidak ada menggunakan kata jangan dan dilarang. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas supaya mudah diingat ya. Kalau kelas 1, 2, 3 masih berada di level rendah, makanya kita buat dengan kondisi kelasnya. Kemudian untuk kelas 4, 5, 6 mungkin dia sudah agak tinggi, dia sudah tak paham dengan peraturan, boleh agak sedikit dinaikkan levelnya. Nah sekian budaya positif pada kegiatan diseminasi dari saya. Mudah-mudahan dapat diterapkan di kelas di Bapak Ibu masing-masing nantinya dalam kegiatan sehari-hari dalam PBN kita. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan ini dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kamera. Thank you. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri waktu untuk menghadiri kegiatan diseminasi kami dari kami calon guru penggerak. Saya bernama Weni Rahayu, CGP Angkatan 8 Kota Sorong. Pada kali ini diseminasi kami adalah menyampaikan hal-hal apa yang telah kami dapatkan selama kami melaksanakan pembelajaran jadi guru penggerak. Kemarin terakhir kami telah melaksanakan kegiatan loka karya di SMP 3 mengenai budaya positif. Hari ini merupakan kegiatan modul 1, modul yang pertama. Karena kami akan memasuki modul kedua. Pada modul 1 ini kami membahas tentang budaya positif. Seperti yang telah kita rencanakan di kelas kita masing-masing, kita telah membuat suatu kesepakatan kelas yang berupa keyakinan. Kesepakatan kelas ini berawal dari tata tertib siswa kita dalam kelas. Untuk tidak memperpanjang waktu, baiklah kita langsung masuk ke PPT kami. Yaitu yang pertama, latar belakang. Latar belakang saya melakukan budaya positif adalah karena selama ini siswa banyak melakukan kesalahan. Tadi lanjut. Siswa yang melakukan kesalahan ini dia cenderung akan mendapat hukuman atau dapat malu dari temannya, baik dari teman sebayanya atau kakak kelasnya. Jadi untuk menghindari ini makanya kami menghimbau untuk Bapak Ibu agar membudayakan positif ini. Kita tidak lagi mempermalukan siswa di depan teman-temannya. Jika ada mereka mendapatkan hukuman, baik kita himbau secara pribadi
pribadi, kemudian kita siasati dengan cara mendekati anak, tidak langsung memberi dia hukuman. Tujuan aksi nyata kami pada modul 1 ini menciptakan murid yang merdeka karena kita masuk ke dalam kurikulum merdeka, yaitu meningkatkan disiplin diri yang kuat. Kemudian juga untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan meyakini nilai-nilai dibagikan secara universal. Tolak ukur dari kegiatan modul 1 ini adalah membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan siswa bersama guru. Jadi kita membentuk keyakinan kelas ini bersama antara kita bersama anak murid kita nanti di kelas. Kemudian yang kedua, siswa mampu poin 2 tadi lah. Yang keduanya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas antara kita dengan anak kita dalam kelas. Lanjut. Lini saat tentang tindakan. Awalnya kami dulu menghadap kepala sekolah terlebih dulu untuk menjelaskan apa peranan budaya positif dan keyakinan kelas, dan minta izin untuk minta waktu sedikit kepada ibu mendiseminasikan bersama rekan guru di sini. Yang kedua, tadi kami telah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pemahaman materi budaya positif. Selanjutnya berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Alhamdulillah, tiap kelas kita sudah ada keyakinan kelas masing-masing di tiap kelas. Selanjutnya memantau, merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah kita buat. Dukungan yang dibutuhkan. Alhamdulillah dukungan kita dari kepala sekolah, khusus sekolah kita ini ya, banyak dukungannya, baik segi waktu maupun hal lainnya. Kemudian dari rekan-rekan guru yang juga banyak mensupport kami untuk melakukan kegiatan ini agar berjalan dengan lancar, sehingga dapat meningkatkan kemajuan dalam kurikulum merdeka nantinya. Kemudian sarana yang menumbuhkan budaya positif juga itu dukungan yang dibutuhkan melalui media internet juga. Kemudian dukungan dari orang tua agar terus memotivasi anaknya untuk tetap berlaku budaya positif di sekolah. Lanjut, konsep utama dari budaya positif. Konsep utama pada budaya positif ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang tiga, disiplin positif. 4, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, 7, segitiga restitusi. Pada pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang tiga, disiplin positif. 4, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, 7, segitiga restitusi. Pada pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri. Itu motivasi perilaku manusia. Dalam budaya positif ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang biru. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan dan usaha yang terbaik dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu diantaranya bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makanan, tempat tinggal. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Termasuk pada jiwa diri anak kita ya, dia juga butuh
ini. Apapun kegiatan pembelajaran kita beri kebebasan pada anak. Bisa memilih topik anak. Sebaiknya anak sebenarnya kalau kurikulum mereka ini banyak belajarnya di luar daripada dalam kelas biar anak tidak jenuh. Itu memilih tentang kebebasan pada anak. Dia memiliki pilihan. Boleh pilihan belajar di dalam atau di kelas atau belajar di ruangan perpustakaan. Kemudian kesenangan. Dalam pembelajaran kita juga bisa melakukan permainan. Jadi tidak hanya berfokus pada materi, kita bisa membuat anak itu bervariasi dalam berkelompok. Kita buat dia dalam sebuah permainan sehingga anak itu menarik melakukan pembelajaran dengan kita. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kita. Yang pertama kita berada sebagai penghukum, yang kedua kita berada di rasa pembuat bersalah, yang ketiga bisa jadi teman bagi anak, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang harus kita laksanakan. Lanjut. Ini ada penjelasannya ya. Yang pertama tadi kan hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, jadi kita secara tiba-tiba melihat murid terlambat, langsung kita vonis, kita beri hukuman. Sekarang karena sudah mendapatkan ilmu waktu CGP bersama dengan pengajar praktik, jadi kita kalau ada anak yang terlambat, bukan lagi kita hukum secara langsung, tapi kita himbau, kemudian kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya kenapa dia sampai terlambat, kenapa dia tidak datang tepat waktu. Kita tanya dulu secara baik-baik. Bukan memvonisnya langsung memilih sampah ataupun kita memvonisnya langsung membersihkan kamar mandi atau WC. Itu kan kebiasaan kita seperti dulu. Sekarang kita rubah lagi. Kemudian yang konsekuensi ini terencana. Misalnya kita telah sepakat dengan anak ada keyakinan kelas tadi, kesepakatan dalam kelas. Kita laksanakanlah dengan konsekuensi kita. Kalau kita melanggar, misalnya dalam keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu ke kelas, ya kita kasih konsekuensinya. Apa kalau kita seandainya ada anak murid ibu atau teman kita yang dalam kelas ini yang datang terlambat, apa konsekuensinya? Kita minta pada anak tersebut, nanti pas ada kejadian bisa kita pulangkan kembali dengan konsekuensi awal. Jadi pada konsekuensi ini murid tetap dia menjadi nyaman, berada dan tidak menjadi ketakutan dia. Kita terlambat, kita terlambat, maka dia ketakutan, bahkan dia tidak mau lagi masuk ke kelas. Apalagi kalau kelas rendah dia, bisa dia tidak mau masuk datang ke sekolah. Makanya kita sebagai guru selalu memonitor murid, apa penyebab dari anak itu tidak menjadi dia terlambat. Kemudian ada yang ketiga restitusi. Ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada anak sebuah kesalahan, melakukan kesalahan, kita mencoba menciptakan kondisi yang nyaman untuk memperbaiki kesalahan mereka agar tidak diulang lagi. Bukan efek jerah yang kita berikan, tapi kita beri yang ternyaman baginya. Kemudian proses kolaboratif yang menggunakan murid menjadi solusi sendiri. Kita minta pendapat anak kita dulu. Apa konsekuensinya? Kalau seandainya ada yang melanggar dari keyakinan kelas kita. Lanjut. Ini ada segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Seperti kemarin pernah saya cobakan anak yang tidak membuat PR. Saya bukan langsung menjudge-nya atau menghukumnya, namun memanggilnya dulu, kemudian menggosok-gosok pundaknya dulu, bertanya secara lembut kenapa dia sampai tidak buat PR. Ternyata ada masuk akalnya dia karena dia malas. Kita tanya penyebab dia malas. Jadi bukannya langsung kita menghukumnya atau menyuruh dia berdiri ke depan kemudian memberi hukuman atau bagaimana yang lainnya seperti kegiatan kita dulu waktu pengajaran masih kurikulum lama ya. Kalau kurikulum mereka ini memang mereka kita memusatkan pada anak. Masih yang tadi adalah segitiga restitusi tadi, yang keduanya segitiga restitusi.
kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh validasi tindakan yang salah seperti ini. Misalnya kita bertanya, memang kenapa tidak buat PR? Saya lupa, Bu. Semua orang, kalau dari validasi tindakan yang salah, semua orang memiliki sifat kelupaan. Seperti ibu dulu memang juga waktu sekolah memang pernah juga lupa. Bahkan sekarang juga ada lupa membawa sesuatu yang telah dijanjikan. Seperti itu kita memvalidasi tindakan anak yang salah, bukan menjudge-nya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jika kamu telah, anak ibu telah melanggar tapi tidak membuat PR, apa konsekuensi kepada keyakinan kelas kita? Apakah anak ibu tadi melanggar keyakinan kelas? Pasti dia menjawab iya. Kalau ia menanyakan keyakinan kelas nomor berapa? Makanya kita membuat keyakinan kelas tidak banyak-banyak yang bisa hafal oleh anak kita. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, jangan sekali-kali memakai kata dilarang atau jangan. Misalnya ini, ibu membuat keyakinan kelas, dilarang makan-makan di dalam ruangan kelas. Kita menghindari kalimat yang negatif seperti itu, kata dilarang. Kita ganti kata dilarang atau jangan tersebut dengan kata selama jam PPM dimulai, kita tidak boleh. Selama jam PPM dimulai, anak-anak tidak bukan. Selama berada di PPM, jangan membawa pokoknya kata jangan tidak boleh. Selama berada jam PPM, makanan berada di luar kelas ya. Seperti itu. Kemudian kita larang anak jangan lari-lari. Selama PPM berlangsung, anak-anak duduk dengan rapi, duduk dengan tertib, bukan berkeliaran. Seperti itu. Jadi kita menghindari kata tidak dan kata jangan, karena kata tidak dan jangan itu langsung mensesnya itu berupa kata yang negatif. Jadi kita mengajak anak, mengayomi anak buat dia menjadi nyaman di kelas berada di samping kita. Jadi dia betah selama berada di kita. Jadi kita tidak lagi marah-marah sewaktu mengajar, tidak lagi memakai dengan berupa perkataan yang kotor ataupun dengan pukulan atau secara psikis. Kita mengajar mendidik anak dengan secara membuat mereka nyaman berada di kelas ini. Jadi secara memang betul-betul dituntut kita untuk sabar. Sekian. Nah, ya lanjut lagi keyakinan kelas. Dalam pembentukan keyakinan kelas ini ada trik-triknya membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu kita buat lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas ini boleh kita ambil dari peraturan, tapi agak lebih abstrak sedikit. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pertanyaan yang universal saja secara umum. Kemudian selanjutnya pada keyakinan kelas kita buat yang sedikit mudah diingat oleh anak. Jadi kita tidak boleh yang banyak, tidak usah yang banyak. Buat cuma 5 paling banyak atau 7. Jadi mudah anak kita mengingatnya untuk kelas ini. Kalau kelas rendah boleh 4 atau 3, boleh juga untuk awal kelas 1. Kemudian dibuat dalam bentuk positif ya. Jadi dalam bentuk positif ini tidak ada menggunakan kata jangan dan dilarang. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas supaya mudah diingat ya. Kalau kelas 1, 2, 3 masih berada di level rendah, makanya kita buat dengan kondisi kelasnya. Kemudian untuk kelas 4, 5, 6 mungkin dia sudah agak tinggi, dia sudah agak paham dengan peraturan, boleh agak sedikit dinaikkan levelnya. Nah sekian budaya positif pada kegiatan presentasi dari saya. Mudah-mudahan dapat diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing nantinya dalam kegiatan sehari-hari dalam PBN kita. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan ini dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mala, apakah Mala tahu kenapa ibu memanggil Mala sampai baris pagi di halaman sekolah ini? Tahu. Apakah Mala ada kesalahan? Ibu memanggil Mala sampai baris karena Mala tidak memakai kacu. Semua teman-teman Mala tadi pakai kacu kan? Hanya Mala yang tidak memakai kacu. Apa kacu Mala ketinggalan? Oh gitu.
begitu. Ibu kirain tadi tertinggal dalam tas. Oke, enggak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tadi mana bangunnya terlambat atau tidak? Terlambat bangun. Oh begitu. Jadi malah tergesa-gesa, terburu-buru datang ke sekolah. Jadi tinggal kakinya di rumah. Ya nggak apa-apa. Setiap orang kan memiliki kesalahan yang sama. Atau seperti minggu kemarin, Senin ya, ada teman malah yang tidak memakai topi waktu upacara bendera. Karena kita kan berpakaian lengkap. Sekarang hari Rabu kita, kemarin ibu juga mengingatkan kalau hari Rabu kita berpakaian pramuka lengkap. Ya enggak apa-apa. Tapi bagaimana perasaan malah kalau ibu panggil ke sini tadi? Takut. Ya apa-apa, enggak usah takut ya. Ibu hanya menanyakan kenapa malah tidak memakai baju. Semua itu kan karena ada alasannya tadi. Bagus malah. Karena malah ingin terburu-buru atau cepat pergi ke sekolah ya. Mungkin terburu-buru tadi. Makanya ketinggalan satu malah di rumah. Kira-kira apa malah melanggar keyakinan? Ya benar, malah sudah melanggar keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita sepakati hari pertama sekolah kan keyakinan kelas apa yang sudah malah langgar di sekolah? Iya bagus, kedisiplinan dalam berpakaian. Kemudian apa tindakan yang akan malah lakukan untuk kedepannya? Lebih disiplin lagi, apa lagi malah? Bangun agar apa lagi terlambat? Bangun lebih awal, bagus. Sekarang silakan malah masuk ke dalam barisan kembali, bergabung sama teman. Mudah-mudahan besok berpakaian lengkap lagi, tidak ada yang tinggal. Bangun lebih awal, lebih cepat ya. Pakai alarm, setel alarmnya di rumah ya. Kapan dimulai setel alarmnya? Jam 5 ya. Nanti pulang sekolah langsung di setel. Ya silakan ya. Perkenalkan, nama saya Putri Nirmala. Saya murid kelas 6 di SDN 03 Simpang Melayu. Saya merasa senang karena tidak dihukum karena tidak memakai baju. Saya hanya dinasihati dan diajari untuk memperbaiki kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clarissa sedang apa? Sedang mengerjakan PR. Jadi kelasnya tidak buat PR? Nggak apa-apa kalau saya tak buat PR. Benar besok buat PR lagi ya. Kenapa Clarissa tidak buat PR? Lupa. Lupa. Clarissa tidak buat PR karena lupa. Apakah Clarissa tadi terlambat datang ke sekolah tadi? Tidak. Hanya saja lupa mengerjakan PR. Kalau datang ke sekolah tepat waktu sebelum berbenihnya. Begitu ya. Ya bagus kalau bisa. Sudah bangunnya apakah tadi terlambat? Iya terlambat tadi bangun, tapi berusaha cepat datang ke sekolah agar tidak terlambat ya. Semua orang kan juga melakukan kesalahan yang sama. Seperti hari kemarin, Selasa kemarin, temannya Clarissa masih dia tidak mengerjakan PR. Mudah-mudahan besok lagi tidak ada satupun yang tidak mengerjakan PR, juga mengerjakan PR. Tadi Clarissa mengerjakan PR di sekolah. Apakah Clarissa telah melanggar keyakinan di kelas kita? Iya. Ya bagus, lengkap. Tadi Clarissa memang sudah melanggar keyakinan kelas kita. Nah, apa bentuk keyakinan yang Clarissa langgar? Menunggak dan disiplin. Iya bagus, lengkap. Itu. Jadi Clarissa telah melanggar keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati, kita susun pada awal sekolah kemarin. Clarissa melanggar dalam bentuk tanggung jawab dan disiplin waktu. Ya bagus, ingat kan dengan keyakinan kelasnya. Kira-kira Clarissa nantinya ingin jadi orang seperti apa? Menjadi lebih baik dan disiplin. Ya mantap katanya. Ini jadi agar anak yang lebih baik lagi, disiplin dengan waktu. Kemudian Clarissa berusaha lagi ya menjaga, mengkontrol waktunya agar tidak lupa dengan PR, tidur tidak terlalu larut malam agar tidak kesiangan ya. Jadi tadi sudah hal yang baik tadi. Clarissa datang tepat waktu, tidak terlambat datang ke sekolah. Sekarang silakan kembali Clarissa lanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Sekarang kita masuk
masuk ke bahasa Indonesia lagi ya. Tadi kita sudah belajar PKS, sekarang bahasa Indonesia lagi. Mudah-mudahan besok Larissa tidak lupa lagi ngajak saya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat senang karena saat tidak mengerjakan PR, Bu Eni tidak mendukung dan memarahi saya. Hanya saja Ibu Eni menasihati dengan baik agar lebih disiplin. Terima kasih Bu Eni atas sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kegiatan diskusi kita kali ini, yaitu kita jika aku berdiri di pantai aku mendengar lautan Indonesia tenggelam, membanting di pantai ngeliat ini, aku mendengar laut saja Indonesia. Jikalau aku melihat sama menguning menghijau, tidak melihat batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleber, dan gunung-gunung lain. Aku melihat jikalau aku mendengar Pangku Palaran, bukan lagi Pangku Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar, berteriak, merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata, aku melihat Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah cara melakukan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sila pertama. Sila pertama berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan pada sila pertama tersebut mengandung dua nilai turunan, yaitu nilai kepercayaan dan nilai ketakwaan.